Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sedang jamaah rahimakumullah, Imam Muslim di dalam kitabnya Sahih Muslim ada merilis sebuah hadis yang diambilnya dari gurunya yang bernama Salamah bin Syabib. Salamah bin Syabib menerima hadis dari gurunya yang bernama Al-Hasan bin A'yan. Hasan bin Al-A'yan menerima hadis dari gurunya yang bernama Mu'qil. Mu'qil menerima hadis dari gurunya yang bernama Abu Zubair, dan Abu Zubair menerima hadis dari gurunya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah pernah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah wala yujiruhu bihi wala ana illa birahmatillah atau kama qala. Hadis ini bisa dimaknai secara letterlet bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan kepada kita, yang memasukkan kita ke dalam surga itu bukan amal kita. Yang memasukkan kita ke dalam surga adalah rahmat Allah. Hadis ini beberapa waktu yang lalu pernah menjadi polemik di antara sesama umat Islam. Sebenarnya kita beramal ini karena surga atau karena rahmat Allah? Kalau surga, kita membayangkan sesuatu yang konkret. Kalau rahmat Allah, mengajak kita berpikir ternyata kita beribadah hanya untuk mencapai sesuatu yang abstrak. Tetapi ini adalah rahmat Allah. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari menyampaikan penjelasan yang boleh jadi kita terima. Setidaknya ada 3 penjelasan tentang hadis ini supaya dipahami tidak melenceng dari apa yang dikatakan oleh orang-orang bahwa beribadah itu tidak masuk surga itu bukan karena amal. Jadi jangan beribadah. Kalau maunya Allah masuk surga, ya masuk surga. Kalau Allah maunya masuk neraka, ya masuk neraka, bukan karena amal. Maka hal seperti ini dibantah. Setidaknya Ibnu Hajar menyampaikan 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa kita beribadah, kita beramal itu sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kita taufik, dan itu rahmat Allah. Taufik itu kita dapatkan sebelum kita beribadah, sebelum kita beramal. Jadi kita sudah dibekali rahmat Allah sesungguhnya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa tidak mungkin masuk surga tanpa rahmat Allah, atau kita baru mendapat rahmat Allah karena amal. Tidak mungkin kita mendapat rahmat Allah sebelum ada amal. Lalu Ibnu Hajar memberikan semacam rasionalisasi, bagaimana seorang budak ingin mendapatkan upah dari tuannya kalau dia tidak bekerja. Maka sesungguhnya itu hal yang mustahil. Demikian juga kita kalau ingin mencapai rahmat Allah, maka kita harus beramal. Tanpa amal tidak mungkin akan mendapatkan kasih sayang atau rahmat Allah. Pendapat yang ketiga mengatakan, seperti yang dicantumkan Ibnu Hajar,
bahwa kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Tetapi di surga itu nikmatnya berlapis-lapis. Ada nikmatnya sedikit, kalau amalnya banyak maka nikmatnya banyak. Kalau amalnya sedikit pasti nikmatnya sedikit. Dan masuk surga karena rahmat Allah. Senang jemaah rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan khatib menyampaikan beberapa atau tipologi orang yang beramal, tipologi orang yang beribadah, dan harapannya adalah kita harus merevisi kedudukan kita. Jangan kita nyaman di satu kedudukan tanpa mau pindah pada kedudukan yang lain. Jangan nyaman di satu maqam dalam beribadah kalau sebenarnya kita pantas untuk berada pada maqam yang lain. Yang pertama, ada orang beribadah karena surga. Orang beribadah karena surga. Banyak sekali Al-Quran menyampaikan hal tersebut. Di surah Al-Baqarah, di surah An-Nahl, kita beramal karena surga, diiming-imingi dengan surga. Lantas ada sebagian orang, mungkin ada lirik dari musisi nasional, jika surga dan neraka tidak pernah ada, akankah kita akan menyembahnya? Jika surga dan neraka tidak pernah ada, akankah kita akan mengabdi kepadanya? Jadi ada orang yang beribadah itu karena balasan surga, dan orang yang menghindarkan mungkarat dan fahsya karena takut kepada neraka. Apakah tujuan ibadah ini baik? Baik bagi orang yang hanya sampai pada maqam ini, sampai kepada posisi ini, kita tidak bisa salahkan itu. Para mu'allaf misalnya, ya mungkin mereka baru sampai pada tahap itu, beramal terbayang-bayang surga, meninggalkan maksiat terbayang-bayang karena ancaman neraka. Bukan karena yang menciptakan surga, bukan karena yang menciptakan neraka, tapi itu la ba'sa bihi, tidak jadi persoalan. Karena makomnya pada bagian itu saja. Kita tidak boleh menyatakan Anda harusnya jangan karena surga, karena Allah. Anda seharusnya meninggalkan maksiat karena Allah, bukan karena takut kepada neraka. Kita tidak boleh memaksa orang untuk pindah kepada makom yang lain. Maqam yang lain adalah orang yang beribadah karena rahmat Allah. Mungkin inilah yang dimaksudkan di dalam hadis itu. Beribadah karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah, bukan karena surga. Ada dan tidak ada surga itu tidak jadi persoalan. Yang penting mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Orang yang sudah mendapatkan kasih sayang Allah, maka tentu saja dalam seluruh aktivitas hidupnya Allah selalu memberikan perhatian, kasih sayang kepada orang yang bersangkutan. Meskipun dalam keadaan jatuh, Allah tetap memberikan rasa kasih sayang. Meskipun dalam keadaan tidak berdaya, dalam kesulitan ekonomi, dalam kesulitan pendidikan, dalam kesengsaraan dunia, dalam problematika kehidupan dunia yang seakan tidak pernah berhenti, Allah masih memberikan rahmatnya kepada yang bersangkutan. Orang beribadah karena rahmat Allah. Kita juga tidak bisa menyalahkan, kenapa Anda ingin sesuatu selain Allah? Rahmat Allah itu kan bukan Allahnya, tapi rahmatnya. Kita juga tidak bisa mempersoalkan, mempermasalahkan, lalu menganggap hal seperti itu Anda keliru, bahwa hanya beribadah karena rahmat Allah berarti ada pamrih. Masih ada pamrih di situ.
meskipun yang dimaksudkan adalah rahmat Allah. Makanya dalam hadis itu kan disebutkan, tidaklah masuk surga orang karena amalnya kecuali karena rahmat Allah. Dalam riwayat yang lain, sahabat menanyakan kepada Rasulullah, engkau juga ya Rasul? Wala ana, aku juga begitu. Aku masuk surga nanti, ditakdirkan masuk surga bukan karena amalku, kan begitu akhirnya, tapi karena rahmat Allah. Illa yatagammadani Allah, kecuali Allah meliputkan, membentengiku dengan rahmatnya, wa fadlin, dan karunianya. Karena rahmat Allah masuk surga, karena rahmat Allah masuk neraka, karena rahmat Allah. Karena keburukan akan dibalas sekecil apapun, sebesar biji zarrah pun akan dibalas oleh Allah. Tingkat atau golongan yang ketiga adalah orang beribadah karena Allah, bukan karena surga, bukan karena neraka, karena semata-mata Allahnya. Dalam dunia, dalam ilmu tasawuf ini jadi persoalan. Ini menjadi persoalan ketika ada orang yang seakan-akan tidak pernah beramal tapi menginginkan Allah hadir dalam kehidupannya, menginginkan Allah hadir dalam syahadahnya, dalam tanda petik kesaksiannya. Jadi ada orang yang beribadah itu takarrub, mendekatkan diri. Ada yang beribadah karena menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan Allah dalam pandangan ya, dalam pandangan yang abstrak ya, bukan menyatu dalam fisikly atau secara jasmaniah, tidak. Menyatu dengan Allah, takarrub ilallah. Tetapi sebenarnya kalau kita baca hadis lain seperti yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, wa ma yazalun, dan hambaku itu, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, yataqarrabu ilayya, senantiasa bertakarrub kepadaku, bin nawafil, dengan amalan-amalan sunnah, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Kalau sudah aku mencintai seorang hamba, kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi, aku kuntu, kata Allah dalam hadis kursi itu, seperti matanya yang dia melihat dengan mata itu. Kuntu basarahu yubsiru bihi, aku laksana seperti, atau aku menjadi telinga yang dia mendengarkan dengan telinga itu. Kalau mata melihat dengan mata itu, ini telinga dengan telinga itu, bukan telinganya manusia. Situ jelas dikatakan kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi, aku seperti telinga yang dia gunakan telinga itu untuk mendengarkan. Mata seperti mata itu yang dia gunakan untuk melihat. Yadahul ladzi yabtishu biha, seperti tangannya yang dia gunakan untuk melakukan sesuatu. Wa rijlahul ladzi yamshi biha, dan seperti kaki yang dia melangkahkan dengan kaki itu. Kalaulah kita mendapatkan nikmat yang seperti ini, kita beribadah karena Allah saja, bukan karena rahmat Allah, memang ada perbedaan. Kalau beribadah karena rahmat Allah, ada sesuatu rasanya, sesuatu yang lain selain Allah, kasih sayang Allah, perhatian Allah. Tetapi kalau kita beribadah karena Allahnya, terserah mau Allah masukkan kemana. Mau dimasukkan ke surga, terima saja. Mau masukkan ke dalam neraka, terima saja. Pokoknya karena Allah. Kita melakukan ibadah itu karena diperintah Allah, karena yang memerintahkan, bukan karena efek dari perintah itu. Kita menghindari sesuatu karena dicegah, bukan karena dicegah atau yang mencegah, karena yang mencegah, bukan karena efek dari pencegahan itu. Efek dari beramal surga, efek dari menghindari fahisyah dan mungkar neraka, karena Allahnya. Nah, ini sebagian orang memahami
harus dipaksakan pada level yang 3 ini, yang ketiga. Kamu beribadah masa karena sesuatu selain Allah? Beribadah dong dengan karena Allah, lillahi ta'ala. Bukankah itu yang kita bacakan dalam kehidupan, dalam setiap ibadah kita? Lillahi ta'ala, kan begitu. Bukan li rahmatillah, bukan li jannatillah, atau karena menjauhi nerakanya Allah. Nah, kedudukan kita ini, kita tinggal pilih nih. Kelompok yang pertama silahkan, kelompok yang kedua silahkan, kelompok yang ketiga silahkan. Yang keliru adalah Anda sebenarnya, kita semua sebenarnya sudah layak pada tingkat golongan yang ketiga, tapi kita masih nyaman di tingkat yang kedua. Kekeliruannya di situ, atau ketidakcocokannya di situ. Kita sebenarnya beribadah karena rahmat Allah, tapi kita masih nyaman beribadah karena surga dan neraka. Maka mulai Jumat ini, mari sama-sama, termasuk kepada diri saya pribadi, kita revisi kembali tujuan ibadah kita. Kita revisi kembali untuk apa kita beribadah. Untuk surga takut neraka, atau untuk mencapai rahmat Allah, kasih sayang, perhatian dan segala macam dari Allah, atau karena Allahnya, karena Allah itu sama sekali, bukan karena yang lain. Inilah yang mengakibatkan sebagian ahli tasawuf, al-mutasawwifun, itu ketika ditanya mana si fulan, dia akan menjawab Allah. Tidak ada si fulannya, ada Allah. Pada saat itu dia sedang dalam tanda petik, lisannya Allah, telinganya Allah, tangannya Allah, kakinya Allah. Tapi itu kita tidak bisa paksakan kepada kita, mungkin yang masih baru bisa di tahap kedua atau di tahap pertama. Maka itu kembali sesungguhnya kepada diri kita masing-masing. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.